Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kalau kalian ngikutin saya di Instagramnya Sekilas IT, kemarin saya posting satu foto. Itu tuh PGA Card, banyak banget yang nanya, Bang itu PGA Card apa? Terus saya jawab, coba dong tebak ini PGA Card apa? Jawabannya tuh hampir mendekati aja gitu. Hampir bener gitu, tapi kurang tepat aja. Oke, di sini kelihatan ya, di judulnya juga nanti saya akan simpan juga. Udah ada beberapa PGA Card yang kemarin saya beli juga. Sekarang tuh PGA Card harganya tetap mahal gitu kan, meskipun koin-koin digital ya udah sedikit menurun gitu, tapi harga PGA Card tetap mahal gitu. Ya banyak banget lah faktornya, daripada bingung gitu kan mikirin itu. Tapi saya juga sebagai content creator gitu, khususnya di dunia teknologi, di dunia PC desktop gitu kan, mau bikin konten tuh agak kesusahan juga gitu kan. Mau bikin konten rakit PC, harga PGA Card-nya mahal. Terus langka juga gitu kan, susah ngedapetinnya. Akhirnya ya ke pending gitu kan, nggak jadi lagi bikin konten rakit PC gitu kan. Ya udah, akhirnya saya beli PGA Card yang murah meriah, tapi setidaknya gitu masih bisa dipakai untuk main game di tahun 2021. Main game yang lagi rame lah di tahun 2021. Game apa? Seperti Valorant, lumayan cukup rame juga. Terus Genshin Impact tuh masih rame sekarang. Terus apalagi Apex Legends. Ya game-game seperti itu setidaknya masih bisa dimainkan. Apalagi main GTA 5 juga pastilah udah bisa gitu, meskipun nanti kita tes seberapa hebat PGA Card-nya. Oke, di sini saya kenalkan dulu ada Galaxy. Oh, Galaxy ini GTX 560 1 GB GDDR5. Ya udah GDDR5 256 bit. Ya, dulu sih Galaxy. Kalau misalkan sekarang kita kenal tuh Galax Gaming ya. Oh ya, dari tadi mouse XPG Premier ini selalu hadir kan di belakang. Nah, saya tuh lagi nyobain mouse ini buat nanti bikin video reviewnya. Apa sih kelebihan dan kekurangan si mouse XPG Premier ini? Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan simpen di kolom komentar ya. Lanjut. Kita langsung saja lihat penampakan si PGA Card Galaxy ya, GTX 560 ini. Yang pertama, dia tuh punya port output. Di sini ada 3 ya. Ada port DPI, PGA, dan port HDMI. Ini udah cukup lengkap. Semua port monitor pasti ada di salah satu port PGA ini. Terus memerlukan pin 6x2 dari power supply karena TDP-nya ini 150 watt dengan rekomendasi power supply 450 watt 80+. PGA dengan pabrikasi 40 nanometer atau berkode name Nvidia Fermi 2.0 ini maksimum temperaturnya di sini menyebutkan 99 derajat Celcius. Jadi jangan heran kalau nanti pas main game bisa menyentuh 80 atau sampai 90 derajat Celcius. Teknologi dulu ya belum secanggih sekarang ya. Jadi ya maklum aja gitu. Apalagi ini PGA Card saya beli dalam kondisi yang second. Pasti performa seperti fan, pasta, PCB tidak sebaik saat kondisi baru seperti 10 tahun yang lalu. Saat dirilis tahun 2011 bulan Mei lalu. PGA Card GTX 560 ini memiliki interface-nya masih 2.0x16, udah support DirectX 11, sudah ada CUDA core-nya 336, lalu memori bandwidth-nya 128 GB per second. Di atas kertas sih hampir mirip dengan Radeon RX 550, beda-beda tipis. Jika melihat di relatif performa tech power up, ya di sini nih, tentunya si RX 550 ini ya harganya masih di 1 jutaan lebih, berbeda dengan GTX 560 harga 500-600 ribuan. Jadi harganya cukup beda jauh, tapi performa hampir mirip. Sistem yang saya gunakan seperti di layar ini, kalian bisa lihat. Saya gunakan seperti ini supaya nanti bisa menggunakan PGA Card secara maksimal saat main game gitu. Jadi terus-terusan digempur gitu kan. Oke, kita langsung game pertama, ada Valorant yang masih sanggup saya setting di resolusi 1080p, presetnya medium tapi ya. Saya main di Deathmatch nih, FPS-nya yang dihasilkan di atas 60, 70 bahkan ya. Permainan lancar, nggak ada lag atau tearing yang parah. Penggunaan PGA juga di sini terlihat 99% berjalan terus maksimum ya. Lalu untuk suhunya hanya di 82 derajat Celcius. Ya maklum aja dengan teknologi lawas, lalu fan PGA-nya juga hanya ada 1 second lagi. Jadi ini masih wajar lah dengan suhu seperti ini.
Game kedua ada Genshin Impact. Ya, ini masih ramai kan di tahun 2021. Saya tetap setting resolusi 1080p, presetnya low tapi ya. Tapi di sini Afterburner tiba-tiba nggak muncul. Saya juga kurang tahu. Akhirnya saya menggunakan props aja untuk melihat FPS-nya. Ternyata ya kalian bisa lihat di sini bertahan 60 FPS saja meskipun ini di dalam di dalam kota gitu, belum war, karena saya nggak menemukan musuhnya, jadi nggak perang-perang gitu kan. Ya, tapi nggak ada masalah ya. Mungkin nanti ketika war gitu kan banyak musuh, mungkin FPS-nya nggak bakalan drop yang parah. 50 atau 60 lah masih seperti ini. Ini cukup lancar, stabil. Game ketiga ada GTA 5. Nih saya tes mainkan di resolusi 1080p, masih tetap ya, meskipun gamenya sedikit cukup berat. Presetnya normal semua, tapi si efeknya saya off-kan semuanya. Ternyata masih lancar, FPS di atas 60, 70 gitu kan. Kalian bisa perhatikan di kiri atas aja. Penggunaan PGA juga ya masih sama, 97-98%an gitu kan. Suhu juga masih di 80 derajat Celcius, hampir sama seperti game-game yang sebelumnya. Di sini terlihat ya kecepatan render bangunan ketika berjalan menggunakan mobil juga nggak ada masalah, lancar-lancar aja gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau main game ini sampai tamat mungkin ya bakalan lancar-lancar aja. Game keempat, ini saya naik lagi, lebih berat sedikit, PES 2021 langsung ya. Namun resolusinya saya turunkan ke 720p aja, karena menurut saya ya FPS-nya masih layak lah di resolusi 720p ini. Di atas 60, kalian bisa lihat, ini bakalan nyaman kalau mau mabar bareng sama teman-teman. Jadi aman gitu kan, nggak akan ada ngeleg-ngelegan. Oh ya, tadi sebelumnya saya melakukan repasta dulu ya, jadi ganti pasta si PGA card ini. Karena sebelum diganti pasta, suhu PGA-nya tuh menyentuh rata-rata di 90 derajat Celcius. Saat main game apapun, pasti menyentuh 90 lebih gitu kan. Tapi setelah diganti pastanya, akhirnya suhunya turun, jadi rata-rata di 84-86 derajat Celcius. Ya lumayan lah turun 4-5 derajat Celcius. Nah, jadi ekspektasinya kalau misalkan PES 2021 udah lancar seperti ini, di 720p, mungkin PES 2015, 2017 gitu kan, udah pasti lancar jaya. Game kelima, seperti biasa, harus ada PUBG Steam yang saya tes gitu kan. Selalu hadir ya di pengujian game saya. Tapi resolusinya saya turunkan juga ke 768 pixel. Jangan maksa 1080p. Nge-lag nanti ya. Presetnya juga saya setting low dengan render scale-nya 80. Bisa kita lihat sama-sama ya, rata-rata FPS-nya ini masih di atas 60-an ya. Kadang turun lah 50, 60 gitu kan, tergantung frame di setiap gamenya. Di ini tuh saya mode training ya, banyak playernya, terus melakukan tembak-tembakan dengan scope besar. Ternyata masih aman lah. Penggunaan PGA juga selalu maksimal, rata-rata 99%, jadi si PGA card ini tuh bekerja keras. Tapi suhunya masih aman lah ya, 80 derajat Celciusan. Terus bonus nih, saya tes game emulator, saya pakai Nox Player untuk main PUBG Mobile. Jadi tanpa setting-setting apapun, saya langsung download si game PUBG Mobile-nya dan langsung mainkan saja. Kalian bisa lihat performa si PGA card, perhatikan di pojok kiri atas aja, cukup lumayan juga, FPS-nya juga ya cukup stabil lah, 50-60. Apalagi kalau misalkan bisa di setting-setting lagi, mungkin FPS-nya bisa lebih tinggi ya kalau ini. Biar nggak penasaran, saya juga nyobain buat ngedit di Adobe Premiere Pro 2019. Pas awal masuk, ada peringatan kalau si driver pada GTX 560 ini mungkin tidak support. Untuk menghindari crash, bug, dan lain-lain, silahkan suruh update ke versi baru. Mungkin secara halusnya kita harus ganti PGA card ke yang lebih baru atau ke versi yang lebih terupdate. Tapi setelah saya tekan OK di sini, ternyata masih bisa masuk. Namun di timeline ini terlihat semua merah-merah. Jadi kurang enak aja kalau mau dipakai ngedit berat. Kalau ngedit-ngedit ringan cuman cut-cut aja gitu kan,
ya nggak apa-apa, masih bisa dipakai kok. Kesimpulan yang saya dapat, PGA Card 500 atau 600 ribuan ini ternyata masih bisa diajak main game, meskipun game terbaru saat ini seperti Cyberpunk 2077 ketika saya tes ini nggak bisa dimainkan, karena nggak support. Tapi setidaknya game-game ringan dan yang lagi rame di tahun 2021 seperti yang saya tes tadi itu berjalan normal ya, asalkan didukung dengan prosesor yang kuat. Kekurangannya sih ya dari teknologi yang jadul sehingga watt yang dihasilkan sedikit boros, lalu sedikit panas juga ketika dipakai main game. Ya seperti tadi kalian bisa lihat juga ya suhunya. Jadi casing kita tuh ketika nancap di dalam motherboard, casing kita tuh harus punya airflow yang baik supaya bisa menjaga suhu PGA card tetap adem. Dan yang terakhir tentu garansinya yang hanya kurang dari seminggu. Kalau misalkan kalian beli terus sebulan rusak gitu kan, ya itu resiko pembeli juga. Tapi kalau misalkan setahun 2 tahun awet, ya itu keuntungan juga. Ya begitulah ya. Barang-barang second ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tuh, oke. Apalagi ya? Cukup aja mungkin segitu aja lah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.